krusial. Ini kan membutuhkan satu perilaku karena kita mungkin banyaknya bersinggungan dengan pihak-pihak yang lain. Kita kan bukan berarti radikal, tapi kita memerlukan kewaspadaan supaya perilaku kita itu tidak menjadi pelaku pemecah belah. Itu paling dibenci oleh Tuhan. Karena orang yang cerdas itu pasti komunikatif, mampu melebur dan manunggal, kemampuan menyesuaikan di lingkungan di mana dia tinggal, sekalipun lingkungan itu baru. Ciri orang bodoh itu melolet. Artinya mengungkapkan gak benar, engkau agak sing kena, gak usah. Walaupun maksud saya tidak untuk itu sebenarnya. Tidak untuk nyindir atau apapun. Untuk membuka hikmah. Jadi pada saat kita berpikir bahwa menungso itu lakot kholaknal insan fi ahsani takwim. Menungso itu dengan sebenar-benarnya diciptakan dalam kesempurnaan ahsan takwim. Dimensi ahsan itu melebur. Dimensi ahsan takwim melebur atau seluruh instrumen penciptaan ini adalah merupakan potensi menjadi takwa. Potensi manusia itu diciptakan disertai seadanya sebuah potensi. Kelahiran kita itu adanya potensi untuk kemampuan melebur dengan situasi, dengan keadaan, dengan alam. Itu adalah untuk memfungsikan dari masing-masing organ, ornamen, instrumen di dalam penyertaan lahir ini, itu adalah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Berpikir rasional dan nalar, itu supaya bergerak mencari metode dan sistem yang benar dan dibenarkan di atas kehendak Allah itu seperti apa. Kemudian tidak digunakan untuk menjustifikasi, menyalahkan sana sini dan seterusnya. Makanya cerdas itu hubungannya dengan hati nurani. Walaupun cerdas itu sering dikaitkan dengan nalar, dikaitkan dengan akal, tapi yang menjadi pijakannya orang cerdas itu adalah hati nurani. Saat perbuatan pintarnya yang dilakukan itu tidak berpijak pada hati nurani, maka itu adalah disebut ketololan atau kedunguan atau kejahiliaan. Sekali lagi, saat perbuatan pintar yang dilakukan oleh seseorang dilakukan di atas, tidak di atas pijakan hati nurani, tapi di atas pijakan nafsu, hatinya nafsu, yakni hati sanubari, maka ini disebut sebagai ketololan, kedunguan, dan kejahiliaan. Itu adalah satu perilaku seseorang yang tidak mampu menyinkronkan, mensinergikan diri dengan kehidupan sosial masyarakat. Potensi tidak berkembang dikarenakan ego diri kita, diri nafsu. Jadi itulah kotokan insan fi ahsani takwim. Jadi manusia itu diciptakan sempurna. Ning sempurnanya itu seperti apa? Sempurnanya itu seperti apa? Kalau otak kita bentuk menjadi otak delusi, otak angan-angan, otak khayal wahmi, otak halusinasi, otak khayalan,
ini adalah sebutan di dalam Al-Quran, wa ma'amanihi. Jadi hanya bergerak di atas angan-angan, melangit hanya di angan-angan. Menungso ki sempurna. Tapi kemudian ada kalimat tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian menungso itu terjerebab, terjatuh di tempat yang serendah-rendahnya. Karena telah Allah sertakan di dalam diri seseorang itu potensi jatuh, terendahkan itu karena terkubur oleh pemikirannya, terkubur oleh pengakuannya, terkubur karena gelarnya, terkubur karena keturunannya, terkubur karena pakaiannya, terkubur semula nggak jadi apa-apa, kemudian terkubur gengsinya. Maka tsumma radadnahu asfala safilin. Dan kondisinya menjadi manusia yang hina dan direndahkan serendah-rendahnya. Enggak menggunakan rasional dan nalarnya, ya akan terendahkan gitu lah. Sekali lagi, walaupun nalar itu adalah perihal otak, ya, cerdas maksud saya, itu perihal otak, perihal nalar. Tapi pijakan otak atau nalar itu adalah hati nurani. Hati nurani. Berfungsi tidak hati nuraninya. Jika ternyata tidak berfungsi, berarti pemecah belah, suka membuli, suka mengolok, merasa diri hebat, perilaku kesombongan, maka ini menjadi perilaku tolol jahiliyah. Saat enggak sadar dan menyampaikan kepada orang lain untuk mencari pembenaran, saat diberi informasi yang benar tentang kebenaran, menolak bala bahkan membenci, maka disebut hamiyatal jahiliyah. Sombong ya wong kang sombong sing jahil. Jadi kejahiliahan itu orang yang tidak tahu tentang kebenaran, tapi tidak sadar, tidak di dalam kebenaran, tapi merasa di dalam kebenaran. Padahal hasil prasangka dan amanihi, hasil dari sebuah angan-angan, tafsir-tafsir dan kira-kira, itu dikira kebenaran. Anggapan-anggapan dikira kebenaran. Padahal waja'athum rusuluhum bil bayinat, pasti ada risalah yang jelas, yang konkret, yang nyata, bil bayinat, bersama risalah itu pasti adalah nyoto, bukan legenda, bukan masa lalu, bukan katanya. Kalau seperti itu namanya budaya. Maka menjadi orang-orang yang keadaannya karena Allah di hadapan Allah itu adalah orang-orang yang liyad limahum, orang-orang yang dolim. Bukan Allah yang menjadikan seseorang itu disiksa. Dan Allah tidak berlaku dolim. Diri kita sesungguhnya yang dolim. Karena sudah diberi akal, sudah diberi telinga, sudah diberi mata, dan sudah diberi kendaraan yang disebut jasad untuk berproses kembali kepada Allah, akan tetapi diambil alih oleh kebutuhan, keinginan, nafsu. Sama-sama numpak kendaraan sebagai fungsi kendaraan yang disebut jasad ini, tapi ini digunakan untuk niat dan tujuan yang lain, menjadi dolim.
selain Allah, begitu katakanlah, untuk mengenal Allah. Di saat kita itu memiliki perilaku-perilaku yang tidak menggunakan nalar, tidak menggunakan akal atau orang dolim, kemudian kita berlaku fasik, merasa benar, tapi benar mungkin nafsu nih dan kelompok serta golongan kita, bukan benar munggui Allah, tapi kita bergerak karena munggui benar, kira-kira benar karena tafsir-tafsir, tapi tidak dalam kepastian. Maka kita namanya dijajah. Diri kita yang berada di dalam anfus itu adalah dijajah, diintervensi. Jadi menungso ojo dadi ewane wong sing gampang menunda. Jangan menyia-nyiakan waktu yang hanya digunakan untuk mencari kelemahan dan kekurangan orang lain. Kemudian gampang menilai, ning ora tahu komunikasi, gampang semoyo. Saat orang lain itu ngeloke, membuli, menyacat, mung meneng, padahal punya lisan untuk memberikan penjelasan, malah kita diam sehingga kita dianggap mengiyakan atas apa yang menjadi penilaian orang itu. Maka kita seperti ditelan buaya. Bajul yang diam itu bukan berarti dia mati. Kan ngono to. Bajul ki nek meneng aja mbok kira mati ya. We nyedek dimplok. Jangan merasa aman dari bajul yang diam, tapi dia itu karena belum tentu dia itu adalah mati. Jadi hal-hal yang butuh kita waspadai, ingatlah kepada Allah dengan berlaku hati-hati. Itu adalah kuburan-kuburan rogo, materi, jabatan, gengsi. Jadi beda antaranya orang yang mati dan orang yang hidup. Orang yang mati itu tidak mendengar apapun kecuali hanya panggilan. Diceluk kur, itu dia datang nyucuk panganan. Dia datang dikasih makan. Sesungguhnya Allah yusmi'u mayasa, ataskan kalimat begini ya. Inallah yusmi'u mayasa. Allah saat menghendaki seseorang itu mampu mendengar, maka orang itu akan menyimak dan mencermati. Itu artinya apa sih? Setiap dari diri keberadaan manusia itu sesungguhnya fatronas alaiha, ada fitrah manusia, ada fitrahnya Allah yang ditiupkan ke dalam diri manusia. Fitrah manusia ini adalah fitrah dari Allah. Itulah makna fitrah, itu adalah belahan. Saya tiupkan ruh sehingga manusia ada kehidupan. Itu adalah cuilan dari ruh milik Allah, disebut sebagai fitrah manusia. Sehingga dikatakan bahwa fitrah manusia itu dari fitrah Allah sendiri. Fatronas alaiha. Maka saat ada ungkapan sungguh Allah, pada saat menghendaki seseorang itu untuk mendengar, maka siapapun tidak akan dapat menghalangi dia untuk menjadi tuli, kan begitu. Inallah yusmi'u mayasa. Itu maknanya kan begitu. Sehingga untuk menjadi pendengar yang baik itu dalam kesadaran bahwa daya kuat itu milik Allah, maka
mutlak mengenal yang punya daya kuat, yang punya nama Allah. Wa ma'anta, dan kamu tidak akan menjadikan awak dhewe namanya anta ini, ya. Wa ma'anta, dan kamu, itu Nabi Muhammad nuturi sahabat begitu ya. Wa ma'anta, dan Anda kamu, ya, intinya kepada yang akan melanjutkan saat itu. Wa ma'anta, dan kamu tidak akan yusmi, menjadikan orang itu mampu menyimak, mendengar, mencermati, memahami saat seseorang itu berada di dalam kubur. Di dalam kubur, dikubur oleh kesukuannya, dikubur oleh gengsinya, dikubur arogansinya, dikubur pakaiannya, dikubur retorikanya, dikubur merasa lebihnya, merasa sucinya, dikubur pakaian keagungannya. Apakah enggak boleh berpakaian bagus? Boleh, tapi kalau kita dikubur, maka kita menjadi orang yang bodoh, menjadi orang yang dungu. Nah, itu. Jadi itulah makna kubur, sehingga kalau kita sering saya sampaikan, saat seseorang berada di dalam kubur berarti di dalam sebuah kesombongan. Saat kita berada di dalam kubur tidak bisa menjadi penyimak yang baik, berarti kita menjadi orang-orang yang mati, walaupun tampaknya kita itu berbicara, melihat dan mendengar, tapi sesungguhnya kita itu mayat hidup, kan gitu. Sungguh-sungguh kita lakukan, tapi kita sadar kehidupan di dunia ini hanya alat untuk berproses kembali kepada Allah, maka juga harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Maka hal-hal perilaku yang kita menjadikan mudah berprasangka, menilai orang lain, menyalahkan, menyesatkan, itu kalau kita sudah terlanjur menilai salah terhadap orang lain, maka kita akan menjadi orang yang malu. Apalagi jika orang yang kamu salahin, kamu prasangka itu diem, malah enggak mengurangi apapun aja, anfaidah nek dibahas, diumbar, kita ya kisinan dewi malah malu. Kita merasa menang, tapi sebenarnya kita fatal kalah. Banyak orang yang merasa menang, tapi sesungguhnya kalah total. Itu banyak banget di kondisi saat ini, apalagi. Dan saya kira itu jemaah dan santriwan-santriwati yang berbahagia, inilah suatu proses pendidikan yang kita bangun dan kita kembangkan secara utuh dalam mendidik unsur fungsi hati nurani, untuk mendidik dibangun dalam wujud kebersamaan dan kekeluargaan, mendidik unsur berpikir, melatih untuk mampu berpikir secara fungsi akal pikiran, nalar, rasional, untuk menjadi ulul albab, untuk menjadi orang yang berada di dalam inti kehidupan, dan mendidik dengan keterampilan. Saat orang itu memiliki keterampilan mendengar, keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan bergerak, vocational skill, tangan dan kaki. Akan tapi pada saat tidak terhubung dengan hati nurani, maka menjadi perusak. Maka kita menjadi manusia dementor, maka kita menjadi manusia yang musyrikun, pemecah belah kehidupan, pemecah belah lingkungan, pemecah belah komunitas. Maka inilah yang selalu kita mohon untuk menjadi hamba Allah yang dapat nyuwiji, menyatu dalam kesadaran bahwa
daya kuat semuanya adalah daya kuat milik Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak situ aja enggak kan besok malam itu kan paling. Ya Allah ya. Hal-hal yang krusial kok ya semuanya ya. Hal-hal yang krusial itu apa toh? Sesuatu yang lumrah nggak menjadi perhatian kita itu yang sering menjadi apa secara nggak sadar menjadi penghalang kemajuan kita hanya karena kita tidak mampu mengevaluasi dan mengoreksi diri. Kemudian malah justru yang berkembang kita kemampuan menilai dan mengoreksi orang lain. Maka secara tidak sadar kita menjadi orang-orang yang mengotori diri kita sesungguhnya. Mengotori diri sendiri, mengotori pikiran kita, mengotori hati kita. Secara nafsu memang saat kita tuh dapat menilai, menyalahkan orang lain itu adalah kebanggaan tersendiri. Tapi secara tidak sadar itulah kita masuk terperosok dalam sebuah kancah hizbus setan. Kita di dalam lingkup cakupan kelompok setan. Itu pada saat sehingga bahkan bisa jadi mengejawantahkan diri menjadi setan. Jadi kalau kita menjadi perusak, pengolok, pembuli, yaitu kita menjadi mengejawantahkan diri menjadi setan. Tapi ojo kemudian kowe ngelokke enek wong woke setan kan gitu. Terkadang manusia juga nggak sadar mengejawantahkan diri menjadi jin. Kapan itu? Saat hidup diri kita itu dipenuhi dengan pencitraan, golek lem-leman, golek pengakuan. Kehidupan ini manungsa itu namanya jahil atau dulu pasti ngalami. Tapi kan secara jumlah, sigma, secara kuantitas itu yang menentukan gitu. Ya orang kan melakukan kesalahan kan jelas sering orang manungsa ini salah nggak enak sing sempurna tapi kita sadar atas apa yang kita lakukan memang kita belum bisa baik dan kita belum sempurna dan manusia memang nggak ada yang sempurna memang tepatnya salah maka sudah tidak seharusnya kita tuh mudah menyalahkan orang lain karena kita mudah menilai menyalahkan, tapi yang sulit adalah menyalahkan diri sendiri. Tapi rumusannya orang yang berproses kembali kepada Allah itu adalah didasarkan di atas sebuah kemampuan mengadili diri sendiri. Maka adil dan makmur itu kesejahteraan akan terwujud dengan sendirinya. Walaupun tetap proses kolaborasi, kebersamaan, kekeluargaan, saling dukung, saling mendorong, belajar, mengembangkan potensi dengan cara ya sinau, ikuti pelajaran, komunikasi. Itu adalah bagian-bagian melatih kita untuk memiliki nalar, memiliki rasional, bisa menjadi orang yang lapang dada. Ini akan menjadi satu momentum kehidupan kamu membangun kenangan dan pengalaman. Ya situ kita bangun kebersamaan, kekeluargaan. Semoga dalam ridho Allah ya kita melatih mendidik diri kita. Semoga selalu dalam ampunan Allah dengan perilaku-perilaku ampunan dan berlaku tobat, berlakunya orang-orang yang kembali, yakni mereka yang sadar melakukan budidaya pemberdayaan dan membangun kemaslahatan. Semoga dalam ridhonya Allah musyawarah ilikinilean semoga mendapatkan berberan berkah sabda pangestu guru wasita.
ihdinas siratal mustaqim bil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.